Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda mahasiswa baru dari 14 jurusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dimanapun berada bersama orang tua atau keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melalui masa pandemi COVID-19 ini dengan keadaan yang tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas atau memberikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kondisi Fakultas Tarbiyah dalam bidang administrasi, perencanaan dan keuangan yang ada di Fakultas Tarbiyah. Karena sebagai wakil dekan 2, tusi saya itu membidangi administrasi, perencanaan dan keuangan. Ananda yang berbahagia dimanapun berada, sebagai gambaran juga sarana dan prasarana yang menunjang perkuliahan juga menjadi tusinya dari wakil dekan 2. Nah, dalam kesempatan ini beberapa hal yang terkait yang harus Ananda ketahui dalam proses perkuliahan kita terkait dengan sarana dan prasarana. Kita akan berikan gambaran yang dengan waktu yang sesingkat-singkatnya agar begitu setelah COVID Ananda nanti bisa kembali ke perkuliahan normal. Tentu akan banyak hal-hal yang terkait ingin diketahui posisi di mana kantor-kantor, di mana ruang belajar, itu yang akan kita sampaikan pada saat ini. Di dalam gedung dekanat, jadi ada beberapa gedung, kita memiliki 6 gedung, di bawah Fakultas Tarbiyah. 6 gedung ini, satu adalah gedung dekanat yang di dalamnya itu berisikan semua pimpinan, dekan dan wakil dekan. Kemudian ada kabak umum, ada kasubag akademik dan ada kasubag umum. Bagaimanapun nanti proses perkuliahan Ananda semua akan terkait dan selalu berkomunikasi dengan semua pimpinan yang ada di dekanat ini. Kemudian di dekanat kita juga ada beberapa prodi, ketua prodi, jadi ada kantor-kantor prodi yang ada di dekanat kita, seperti pendidikan calon guru PAI nanti akan berhubungan dengan jurusan PAI, kaprodinya ada di dekanat, PGMI, kemudian ada pendidikan matematika, kemudian ada pendidikan kimia, pendidikan ekonomi dan pendidikan PIAUD, bahasa Inggris, MPI, bahasa Arab, itu ada di satu gedung dekanat. Gedung kita lagi yang satunya itu adalah gedung PMU. Nah, di sana adalah jurusan TIPA, kemudian jurusan IPS, juga jurusan bahasa Indonesia, dan di situ bergabung dengan jurusan geografi. Itu gedung PMU. Di gedung PMU di situ ada ruang dosen, baik ruang dosen khusus untuk ruang dosen perempuan dan ada ruang dosen untuk bapak-bapak. Ananda yang berbahagia dimanapun berada, kita memiliki beberapa gedung perkuliahan. Di sana nanti Ananda berkolaborasi dan memanfaatkan posisi gedung perkuliahan itu biasanya tidak tunggal per jurusan. Biasanya misalnya di gedung 2 di situ ada PGMI. Kemudian di gedung di atasnya itu ada MPI. Jadi posisi gedung kita dalam proses perkuliahan nanti berkolaborasi hanya punya wilayah-wilayah tertentu. Ini kondisinya. Dalam kesempatan ini kita akan memang perkuliahan kita memiliki gedung yang memang tidak mobile,
tidak berpindah-pindah, hanya saja nanti kolaborasinya per jurusan di areal jurusan masing-masing. Nah, ada beberapa labor dan kita memiliki seperti kimia, labor kita ada posisi di daerah wilayah yang tergabung di gedung 6 yang di situ berkolaborasi satu tempat dengan Saintek. Jadi ada di sana labor kita, tetapi di itu juga bersamaan pemakaiannya dengan gedung Sain. Kalau labornya, labor tetap labor kita. Baik, untuk beberapa hal yang terkait dengan posisi sarana dan prasarana, terhubung dengan kegiatan proses sarana pembelajaran, pada masa pandemi tentu tidak bisa kita membuat proses pembelajaran real seperti kondisi memanfaatkan LCD dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi pandemi ini kita menggunakan daring sehingga bagaimanapun kita sama-sama menyesuaikan. Tentu dalam proses ini sarana dan prasarana Ananda lengkapi dengan sarana itu seperti Android, kemudian laptop. Mudah-mudahan kondisi ini bisa diatasi oleh masing-masing Ananda secara mandiri. Dalam proses normal, mudah-mudahan COVID berlalu, di dalam setiap perkuliahan wajarnya dan selayaknya kita juga memiliki kelas, sehingga dalam proses pembelajaran sarana dan prasarana itu disediakan dan kita punya juga hotspot langsung dalam proses perkuliahan di wilayah-wilayah yang memang dikategorikan ditentukan titik-titik fokus dalam proses pembelajarannya. Demikian, kemudian yang terhubung dengan TUSI WD2 terhubung juga dengan pembayaran UKT. Sebagaimana yang Ananda ketahui, untuk UKT itu sesuai dengan peraturan yang ada, kita sudah Ananda sudah ditentukan sesuai dengan gambaran UKT yang ada, dan setelah ada UKT ini, uang kuliah tunggal, kita tidak lagi dipungut pembayaran apapun. Ini yang perlu diperhatikan oleh Ananda, semua dimanapun berada. Permasalahan UKT, setelah kita dengan UKT, ingatkan, tidak ada lagi pungutan-pungutan apapun. Kalau ada nanti hal-hal yang terkait pungutan-pungutan di luar dari ketentuan resmi, silahkan Ananda laporkan ke pimpinan atau kepada kita yang ada di kantor, atau katakanlah kepada saya sebagai WD2-nya. Karena mengingat setelah UKT semua kegiatan sudah di-cover semua dalam proses yang ada. Jadi sekali lagi tidak ada pungutan-pungutan apapun. Kalau ada pungutan sekali lagi mohon disampaikan kepada saya. Demikian hal-hal yang terkait. Dan kegiatan lain juga seperti kegiatan kemahasiswaan, dia memiliki juga dana-dana tersendiri. Tapi nanti kegiatan-kegiatan yang terhubung dengan kegiatan kemahasiswaan akan dibahas oleh Wakil Dekan 3. Tetapi setiap kegiatan-kegiatan itu punya pendanaan-pendanaan pendukung yang tentu saja diatur dan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Untuk lebih lanjut, nah disesuaikan dengan workshopnya, kegiatan mahasiswa seperti apa, sehingga pengajuan mekanismenya juga punya aturan-aturan tersendiri. Jadi begitu nanti menjadi mahasiswa, mengikuti kegiatan, di dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola langsung oleh DEMA, kegiatan-kegiatan keorganisasian mahasiswa dengan berbagai macam jenis kegiatan punya dana pendukung sesungguhnya. Dan itu punya pencairan khusus dengan teknik dan mekanisme yang diatur sedemikian rupa, dan ini juga akan menjadi penjelasan langsung nanti setelah Ananda semua ikut masuk dalam suatu kegiatan kepemimpinan di kemahasiswaan. Demikian saja untuk hal-hal yang terkait. Mungkin ada hal-hal nanti yang akan ditanyakan, akan kita coba tanyakan dan kita akan juga berusaha menjawab
hal-hal yang masih belum dan ingin dipertanyakan. Demikian saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.